Sebelum kita lanjut menghafal, seperti biasa kita murojaah terlebih dahulu ayat yang sudah kita hafalkan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. Setelah murojaah, mari kita melanjutkan hafalan kita surat Al-A'la. Bal tu'sirunal hayatad dunya 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 Bal tu'sirunal hayatad dunya. Lalu kita baca tanpa menengok. Bal tu'sirunal hayatad dunya 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 Bal tu'sirunal hayatad dunya. Baru kita lanjutkan dengan ayat selanjutnya, sama diulang-ulang minimal 20 kali. Membaca, mengulang, boleh menengok, setelah itu tanpa menengok
Kita ulang 5 kali, 7 kali, atau 10 kali. Wal akhiratu khairu wa abqa. 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 Lalu kita baca tanpa menengok, sambil mengetes diri kita sendiri dah hafal atau belum. Wal akhiratu khairu wa abqa. 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 Nah, setelah hafal, kita gabungkan sama ayat yang sebelumnya. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Sekarang buka
Iqra 5 halaman 189. Itu ada bacaan, setiap bacaan yang menghadap tasdid suara ditekan dan ditahan 2 harokat dengan dengung. Di situ perhatikan ada huruf nun bertasdid. Nun bertasdid itu sama dengan ada 2 nun di situ. Yang satu nun sukun atau nun mati, yang satunya huruf nun berharokat, dia fathah, kadang ada dhamma dan kasroh. Nah, di situ kita lihat inna, seakan-akan ada 2 huruf nun sukun dan nun berfathah. Jadi bacanya harus ditekan dulu, ditahan sampai nafas kita keluar dari hidung karena berdengung. Inna, tengok ke bawah. Ana, anna, ama, amma, innahu, innaha, ummuhu, ummaha, innahum kanu mujrimin, wa inna ilaihi raji'un. Jadi ingat, setiap huruf yang menghadap tasdid atau ada tanda tasdid di atasnya, dia seakan-akan itu ada 2 huruf. Yang huruf pertama sukun atau huruf mati, yang kedua huruf hidup. Bacanya didengungkan. Nah, hari ini kita belajar bahasa Arab, materinya itu latihan menulis untuk materi-materi kita yang telah lalu. Nah, untuk mengingatkan anak-anak kembali tentang materi kita yang telah lalu, maka Mu'alimah akan menulis di papan tulis ya. Ayo anak-anak perhatikan ya. Nah, yang pertama ada kosakata ma. Ma artinya apa atau siapa. Nah, ini yang pertama, ma artinya apa atau siapa. Nah, selanjutnya ada kata ismun. Nah, anak perhatikan ya bagaimana cara Mu'alimah menulis, karena materi kita hari ini yaitu latihan menulis. Nah, ismun artinya ialah nama. Nah, ismun artinya nama. Nah, selanjutnya ada ismi. Nah, ismi. Ismi artinya ialah namaku. Nah, artinya namaku. Nah, selanjutnya ada ismuka. Nah, ismuka artinya namamu untuk laki-laki. Nah, selanjutnya min artinya dari. Nah, ada lagi aina. Aina artinya mana. Nah, selanjutnya kaifa. Nah,
kaifa artinya bagaimana. Nah, coba anak perhatikan kembali, ini adalah pelajaran kita. Pada sebelumnya ada kosakata ma artinya apa atau siapa. Nah, selanjutnya ada ismun. Ismun artinya nama. Ada ismi namaku. Ismi ialah untuk memperkenalkan diri sendiri. Ismi adalah namaku. Nah, selanjutnya ada ismuka. Ismuka namamu laki-laki. Nah, ada min artinya dari. Ada aina artinya mana. Ada kaifa artinya bagaimana. Nah, kosakata selanjutnya ada namanya anta. Anta artinya kamu laki-laki. Nah, selanjutnya ada anti. Anti artinya kamu perempuan. Oh ya, tadi ada ismuka artinya namamu laki-laki. Nah, sekarang ada namanya ismuki. Ismuki untuk menanyakan nama perempuan. Nah, ismuki. Kemudian untuk memperkenalkan diri ada namanya ana. Mungkin anak-anak sudah mengetahui apa itu ana, artinya yaitu saya. Nah, untuk sebagai penutup ada namanya ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan ini artinya selamat datang. Nah, ini adalah kosakata yang kita gunakan dalam percakapan. Nah, kita ulangi dari yang pertama tadi, yaitu ma. Ma artinya apa atau siapa. Ma artinya apa atau siapa. Nah, ada lagi ismun. Nah, ismun ini artinya ialah nama. Artinya nama. Nah, ada ismi. Ismi digunakan untuk memperkenalkan diri sendiri. Ada ismuka. Ismuka ini untuk menanyakan teman kita yang laki-laki, artinya namamu laki-laki. Ada min artinya dari. Nah, ada kata aina. Aina artinya mana. Mana digunakan untuk menanyakan alamat. Nah, kaifa artinya bagaimana. Nah, yang kaifa ini atau artinya bagaimana ini untuk menanyakan keadaan seseorang atau keadaan teman kita. Nah, selanjutnya di sini ada anta. Anta digunakan untuk menanyakan kamu laki-laki. Anti juga artinya itu kamu perempuan. Nah, tadi ada ismuka, sekarang ada ismuki. Ismuki digunakan untuk menanyakan nama teman yang perempuan. Nah, kosakata ana mungkin anak-anak sudah mengetahui. Ana itu artinya adalah saya atau aku. Nah, untuk penutup dalam percakapan ada katanya ahlan wa sahlan, yaitu selamat datang. Materi kita sebelumnya yaitu tentang keyword atau percakapan. Nah, sekarang Alima akan menuliskan di papan tulis tentang percakapan materi kita yang sebelumnya ini, yaitu untuk mengingatkan kepada anak-anak tentang materi-materi kita yang telah lalu. Karena hari ini kita akan latihan menulis seputar percakapan tersebut. Nah, oke. Ini Alima akan menulis. Yang pertama itu adalah namanya Salwa. Salwa bertanya,
kita contohkan teman dalam percakapan Salwa ini terjadi antara Salwa dan Fatimah. Fatimah, ma ismuki? Salwa bertanya. Ismi Fatimah. Ma ismuki. Nah, berdasarkan kosakata yang telah kita pelajari tadi, ada namanya ismuka, ada namanya ismuki. Nah, ismuka itu digunakan untuk menanyakan teman kita yang laki-laki. Nah, kalau kita punya teman laki-laki dan kita ingin berkenalan, menanyakan namanya, maka kita menggunakan kata ismuka, ma ismuka. Tetapi karena di sini mu'alimah mencontohkan percakapan ini terjadi antara perempuan sama perempuan, yaitu antara Salwa dan Fatimah, maka yang mu'alimah gunakan yaitu kosakata ismuki untuk menanyakan nama perempuan. Oke, selanjutnya Salwa akan menjawab. Ismi Salwa. Nah, kemudian Salwa bertanya, Min aina anti? Kemudian Fatimah menjawab, Ana min. Contohnya Ana min, open dulu ya. Nah, kemudian Fatimah kembali bertanya kepada si Salwa, min aina anti? Nah, Fatimah bertanya kepada Salwa, min aina anti? Kemudian Salwa menjawab, Jakarta. Nah, ini contohnya. Kemudian Salwa mengucapkan selamat datang kepada Fatimah. Ahlan wa sahlan ya Fatimah. Kemudian Fatimah pun menjawab, Nah, ini adalah contoh percakapan yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, kenapa mu'alimah tulis lagi percakapan ini? Ini sebagai panduan nanti karena kita akan latihan menulis. Nah, latihan itu akan berhubungan dengan percakapan-percakapan ini. Nah, makanya mu'alimah menuliskan kembali supaya anak-anak bisa ingat tentang pelajaran-pelajaran kita yang telah lalu sebelum kita latihan. Nah, yuk kita ingat lagi tentang percakapan antara Salwa dan Fatimah. Nah, Salwa bertanya, ma ismuki? Siapa namamu? Kemudian Fatimah menjawab, ismi Fatimah. Ma ismuki? Nah, ini artinya siapa namamu? Namamu
Nah, kemudian si Salwa tadi bertanya kepada Fatimah, Min aina anti, kamu dari mana? Gitu. Nah, bisa anak-anak perhatikan kembali kosakata yang telah kita ulangi, yang tadi mu'alimah tuliskan. Ada anta, ada anti. Nah, anti digunakan untuk kamu perempuan. Nah, sedangkan anta digunakan untuk kamu laki-laki. Nah, di sini karena percakapannya terjadi antara Salwa dan Fatimah, makanya mu'alimah menggunakan kata anti. Nah, kalau teman kita itu laki-laki, maka yang kita gunakan ialah anta. Ayo coba diingat anak-anak, anti, anta. Anti kamu perempuan, anta kamu laki-laki. Nah, setelah itu Fatimah pun menjawab, ana min rokan bulu, saya dari rokan bulu. Nah, kemudian Fatimah bertanya kembali kepada Salwa, min aina anti, kembali menggunakan kata anti. Anti ditujukan untuk Salwa. Nah, Salwa pun menjawab, ana min Jakarta, saya dari Jakarta. Nah, kemudian setelah berkenalan, sudah tahu nama, sudah tahu alamat, kemudian Salwa mengucapkan ucapan selamat datang kepada teman baru. Ahlan wa sahlan ya Fatimah, selamat datang hai Fatimah. Kemudian Fatimah pun menjawab, ahlan bik, selamat datang juga. Nah, ini ialah contoh percakapan yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, setelah itu maka mu'alimah akan mempraktekkan sama teman mu'alimah tentang percakapan ini. Anak-anak bisa perhatikan ya. Anak-anak, kita akan mempraktekkan percakapan seperti yang di papan tulis ini. Nah, untuk yang menjadi Salwa ialah mu'alimah dan menjadi Fatimah mu'alimah Arif. Nah, anak-anak perhatikan ya percakapan menggunakan bahasa Arab. Ma ismuki, Ismi Fatimah. Ma ismuki? Ismi Salwa. Min aina anti? Ana min rokan bulu. Min aina anti? Ana min Jakarta. Ahlan wa sahlan. Saya Fatimah. Ahlan bik ya Salwa. Nah, seperti itu adalah contoh percakapan menggunakan bahasa Arab. Nah, untuk anak-anak ingat, ini ada ismuki tadi, ini khusus untuk perempuan saja. Karena mu'alimah sama mu'alimah tadi adalah perempuan, maka mu'alimah menggunakan kata ismuki. Nah, begitu juga dengan ini. Nah, ini ada anta, ada anti. Yang keduanya berarti mengartikan kamu, tapi ada yang kamu khusus untuk perempuan, ada untuk kamu laki-laki. Nah, karena mu'alimah tadi perempuan, makanya kami menggunakan kata anti, bukan anta ya anak-anak. Kalau anta itu untuk laki-laki saja. Nah, untuk latihan kita hari ini yaitu mengisi titik-titik yang kosong ya. Latihan. Latihan yang pertama, membuka titik-titik 5. Nah, coba anak-anak perhatikan ini untuk contoh ya. Contoh latihannya yang pertama, muka, siapa namamu? Nah, titik
titik Umar. Nah, apa jawaban yang cocok di sini untuk mengisi titik-titik di sini? Nah, pilihan jawabannya ada di sebelah sini. Ada pilihannya Ismuki, ada pilihannya Ismun, ada Ismi. Nah, menurut anak-anak mana nih jawabannya? Ini, atau yang ini? Nah, coba kita kembali ke pertanyaan. Ma ismuka, siapa namamu? Nah, jika siapa namamu, maka kita menjawab namaku. Nah, namaku bahasa Arabnya apa? Bisa anak-anak perhatikan kembali pelajaran kita yang telah kita ulangi tadi. Nah, untuk namaku yang kita gunakan ialah yang ini, ismi. Namaku Umar. Nah, jadi kita isi di sini ismi. Nah, ma ismuka, ismi Umar. Itu jawaban yang benar. Yang ini salah, ini salah. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, untuk latihan di rumah, anak kerjakan soal latihan pada buku tema halaman 149 seperti yang telah Mu'alimah contohkan ya. Nah, sekarang contoh untuk latihan yang kedua. Latihan kedua ini yaitu menyusun menjadi kalimat yang benar. Nah, contohnya Nah, ini adalah contoh latihan yang kedua. Nah, di sini ada anta, aina, min. Nah, sekarang anak-anak menyusun kata-kata ini menjadi sebuah kalimat yang benar. Nah, coba kita perhatikan di sini ada anta. Nah, sebelum kita menyusun, kita harus tahu artinya terlebih dahulu. Ada anta. Anta artinya kamu. Aina artinya mana. Min artinya dari. Nah, boleh anak-anak menjawab dengan digaris bawahi seperti ini. Kemudian kita urutkan mana yang duluan untuk menjadi kalimat yang benar. Contohnya seperti ini. Untuk menjadi kalimat yang benar, ini urutannya min, aina, anta. Nah, jadi kalimat yang benarnya menjadi min, aina, anta. Nah, disusun menjadi kalimat yang benar seperti ini. Anta, aina, min. Kemudian kita susun ini yang urutan pertama, kedua, dan ketiga menjadi min, aina, anta. Nah, seperti ini ya. Nah, untuk soal selanjutnya anak-anak jawab di rumah ya. Yang jelas dijadikan menjadi kalimat yang benar seperti ini. Nah, ini soal latihan kedua ya, anak-anak menyusun kata-kata seperti yang telah Mu'alimah contohkan menjadi sebuah kalimat yang benar.